Oh, permisi Bu. Ya, saya tadi menghubungi Ibu. Oh iya, Mbak Cinta ya kalau nggak salah ya? Iya Bu, betul. Iya betul betul. Oke. Kesini naik apa Mbak Cinta? Atau sama Tadi teman? iya sama teman sih Bu. Temennya nunggu. Enggak, dia tadi main juga di sekitar sini Bu. Oh oke. Terus saya sekalian minta antar gitu Bu. Tapi memang tujuannya Mbak Cinta kesini atau mau kemana lagi nih? Tujuannya mau kesini sih Bu. Abis ini langsung pulang Bu, rencananya. Oke oke. Nah, Mbak Cinta kesini pasti ada yang ingin disampaikan nih. Apa yang kira-kiranya apa yang bisa Ibu bantu nih? Iya sih Bu. Saya ada masalah gitu Bu sama Oke. perkuliahan gitu yang pengen saya diskusikan sama Ibu sih. Oke, jadi di sini Mbak Cinta ingin kayak diskusi gitu ya masalah perkuliahan. Ya betul Bu. Oh, jadi di sini Mbak Cinta mahasiswa ya? Kira-kira Iya. mahasiswa apa nih Mbak Cinta? Baru masuk sih Bu. Prodi? BK Bu. Waduh, mahasiswa Iya. BK ya berarti. Iya. Berarti angkatan baru ya? Iya Bu. Oke. Mbak Cinta sudah kenal saya atau bagaimana ini? Sudah Bu, sudah kenal. Iya. Saat saya sudah kenal Ibu sih, dikasih tahu sama Kak tingkat gitu Bu. Oke, kalau gitu mungkin lebih afdolnya lagi kalau kita sama-sama perkenalan lagi ya. Soalnya Iya, kita Bu. juga perkenalannya kan lewat chat nih. Iya Bu. Oke, Iya Bu. saya mulai dulu ya. Iya Bu. Oke, kalau gitu nama saya Aiza, Mbak Cinta. Mbak Cinta bisa manggil saya dengan sebutan Bu, nggak apa-apa. Atau mungkin Mbak juga nggak apa-apa, Kak juga nggak apa-apa. Nggak membatasi lah intinya. Iya Bu. Pokoknya jangan ada batasan lah di antara kita. Biar Mbak Cinta nanti ceritanya juga bisa enak kayak gitu. Nggak ada batasan antara dosen sama mahasiswa. Iya Bu. Oke? Iya Bu. Silahkan. Iya. Kalau Mbak Cinta sendiri? Saya sempat Lena Bu, saya mahasiswa Vika juga. Ya, iya. Bu. Kok kayak lemes banget nih suaranya kayak pelan lesu gitu. Udah makan Enggak loh. belum nih? Sudah Makan kesini? Bu. Bener. Iya Bu, benar. Udah makan siang? Ya, sudah Bu. Oke. Mau minum nggak? Enggak sih Bu, sudah. Oke. Nanti aja Bu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya mungkin ya. Iya Bu. Oke Mbak. Mbak Cinta kurang lebih mau hampir semester 1 ya? Sudah selesai semester 1 Bu. Ini mau selesai Mas. Nah, ya belum UAS kan tapi? Belum Bu. Oke. Nah, selama 1 semester ini Mbak Cinta sudah tahu nggak apa itu arti konseling? Tahu sih Bu. Apa sih kira-kira menurut Mbak Cinta konseling itu seperti apa? Konseling pemberian itu Bu, pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada siswanya atau konselor yang datang gitu Bu. Tapi harus didasari oleh penyelesaiannya dari siswa atau konselor itu sendiri gitu Bu. Ya, betul sekali Mbak Cinta. Jadi inti dari konseling itu ialah proses pemberian bantuan. Di sini Mbak Cinta kan sebagai konselingnya. Mbak Cinta yang memiliki masalah yang harus diselesaikan seperti itu. Di sini saya memang sebagai konselornya, sebagai pengarah dari permasalahan yang Mbak Cinta hadapi ini. Kayak gitu. Jadi di sini saya sebagai fasilitator saja kayak gitu. Nanti apapun solusinya ya Mbak Cinta sendiri yang memilih solusi yang bagaimana untuk penyelesaian masalah yang Mbak Cinta alami ini. Seperti itu. Nah, aku kayaknya ya apa gitu ya, gimana tempatnya mungkin, ruangannya atau mungkin mau pindah nih nggak apa-apa saya. Enggak sih Bu, sudah Beneran? nyaman. Iya nyaman bener? Bener Bu. Tempat duduknya mungkin Sudah Bu, sudah nyaman Bu. sakit ya matanya ya, kayak kok tadi kucek-kucek terus. Iya Bu, lagi nggak enak matanya. Nyaman ya? Atau mungkin bisa pertemuan selanjutnya nggak apa-apa? Enggak Bu, sekarang aja Bu. Nggak apa-apa bener? Iya, ingin menyelesaikan masalah Oke. saya lebih cepat gitu Bu. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang arti konseling nih. Iya Bu. Nah, di dalam konseling ini juga mungkin Mbak Cinta baru semester 2 kalau nggak salah, baru menerima mata kuliah tentang asas-asas. Nah, sebelumnya ini mohon maaf ya, ini kayak ada perbaikan jalan ini. Iya Bu, nggak apa-apa. Kita keraskan saja suaranya biar satu sama lain bisa mendengar. Oke? Yes Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di dalam proses konseling ini tadi kita itu menekankan beberapa asas. Sebenarnya asas pada konseling itu ada banyak sekali. Ada 12-an, tapi di sini kita bakal menekankan beberapa saja. Begitu. Kita menekankan mungkin hanya 3 asas yang paling penting dalam proses konseling. Apa aja sih itu, Bu? 3 asas itu yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, saya tanya nih, Mbak Cinta datang ke sini atas kemauan sendiri atau atas paksaan dari teman-teman atau mungkin keluarga Mbak Cinta?
atas dasar kemauan saya sih Bu. Saya memang direkomendasikan oleh kakak tingkat, tapi saya ingin menemui Ibu atas kemauan saya sendiri sih. Oke, jadi ini benar-benar murni kemauan Mbak Cinta sendiri ingin menemui saya ya? Iya Bu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalau semisal Mbak Cinta menutup-nutupi ceritanya Mbak Cinta, nanti kita nggak bakal bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Mbak Cinta alami. Kayak itu. Jadi di sini diharapkan Mbak Cinta secara terbuka. Apapun yang bisa diceritakan kepada saya, ceritakan. Pokoknya tidak ada unsur keterpaksaan mau bercerita. Di sini tadi kan kita sudah membahas kesukarelaan nih, sama keterbukaan. Keterbukaan di sini ya diharapkan Mbak Cinta selalu terbuka begitu kan. Kalau misal ada pertanyaan saya ini mungkin tidak ingin Mbak Cinta jawab, tidak apa-apa, kesukarelaan saja. Kalau misal Mbak Cinta merasa itu pribadi Mbak Cinta sendiri kayak privasi banget, ya nggak usah, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Paham sih. Atau mungkin kecepatan ini ngomongnya? Enggak Bu. Nggak, Paham. bisa diikuti kan ya? Bisa Bu. Oke, kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, ini tak kalah penting dengan kedua asas yang tadi. Asas kerahasiaan ini di mana Mbak Cinta cerita apapun, ya sudah kita sendiri, kita berdua dan Tuhan kita masing-masing yang tahu. Seperti itu. Saya tidak akan membocorkan ke teman Mbak Cinta atau mungkin ke dosen-dosen yang lain, nggak bakal. Saya jamin. Soalnya di sini memang apa ya? Kita harus mematuhi asas kerahasiaan itu agar konseling kita juga akan nyaman seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin Mbak Cinta? Enggak sih Bu, paham. Sudah paham ya berarti? Paham. Oke, kalau begitu saya tanya nih, Mbak Cinta ingin lanjut atau bagaimana? Lanjut sih Bu. Benar? Iya Bu. Berarti Mbak Cinta di sini sudah menyerahkan, ya, maksudnya sudah ingin bercerita secara terbuka dan secara sukarela ya? Iya Bu. Sudah. Oke, sudah siap nggak nih untuk bercerita tentang masalahnya? Sudah Bu. Sudah? Dan Oke, bisa diceritakan Mbak Cinta? Santai saja, santai. Iya Bu, jadi gini Bu. Selama masa pandemi ini saya merasa itu saya tuh semakin apa ya Bu ya, semakin nggak memiliki semangat untuk kuliah gitu Bu. Karena gimana ya Bu ya, diawali dengan masuk kuliah iya pandemi, lalu masih belum bisa ketemu teman-teman, belum bisa apa ya pembelajaran langsung gitu Bu di kampus. Jadi kayak apa ya, ngerasa kayak semakin lama tuh semakin bosen gitu Bu, semakin bosen kuliah, semakin bosen belajar kayak gitu sih Bu. Oke, Mbak Cinta tadi mengatakan bosan kuliah, bosan belajar nih. Iya Bu. Bisa dijelaskan secara rinci lagi nggak bosannya Mbak Cinta ini seperti apa? Bosen sih Bu, kayak udah semangat buat kuliah tuh udah berkurang gitu loh Bu, kayak nggak sesemangat waktu awal gitu Bu. Emang sih Bu, awalnya emang pandemi juga, tapi kayak masih ada rasa excited gitu Bu, sama kuliah kuliah. Tapi kayak lama kelamaan itu gimana ya Bu ya, kayak jadi Bosan. iya bosen, soalnya bangun pagi langsung buka laptop kayak gitu sih Bu, rutinitas. Jadi bosen Bu, terus belajar pun juga sama, buka laptop lagi kayak semuanya tuh udah sendiri juga ngerjainnya. Kayak pernah sih sekali dua kali gitu ketemu sama teman kelas saya yang beda sama saya, tapi dianya itu kayak enggak sih, dari kitanya itu kayak takut gitu Bu kalau berinteraksi di luaran lama-lama gitu. Jadi kayak belum ngerasain yang gimana kuliah sebenarnya juga gitu Bu. Jadi bosan aja sih Bu. Berarti Mbak Cinta selama hampir menempuh 1 semester ini berarti Mbak Cinta belum ke kampus atau belum kuliah tatap muka sama sekali ya? Oh iya Bu, belum. Soalnya memang dari daftar sudah pandemi ya? Iya begitu. Oke, tadi kan Mbak Cinta mengatakan bosen kuliah akhir-akhir ini kan ya? Iya. Akhir-akhir ini atau bagaimana? Atau mungkin setelah UTS atau Iya, sebelum setelah UTS? UTS sih Bu. Berarti sebelum UTS masih lancar-lancar ya? Masih semangat? Biasa, iya masih ada semangatnya gitu. Sekarang juga masih sih Bu, cuma saya rasa menurun banget di semangat saya gitu. Oke, kalau Menurun males gitu Bu sekarang. oh iya. Kalau begitu saya mau tanya nih Mbak Cinta,
malesnya Mbak Cinta kuliah ini males kuliah semua atau memang hanya beberapa mata kuliah saja? Malesnya tuh mungkin awalnya malah kuliah ini tapi sekarang kayak rasanya semuanya deh Bu. Males karena ini ya, karena semuanya tuh sistemnya sama Bu. Jadi kalau dipikir-pikir aduh saya mau sama ini nih karena ini gini tapi sekarang dipikir aduh ini juga sama ini juga sama gitu Bu. Nah kalau boleh saya tahu nih, apakah ada akibatnya dari kebosanan Mbak Cinta atau kemalasan Mbak Cinta pada saat kuliah ini? Ada sih Bu, saya jadi apa ya, berapa kali aja sih Bu, nggak sering. Terus pernah skip kelas Bu, kayak nggak ikut gitu. Tapi berapa kali aja sih Bu, dan nggak di semua mata kuliah juga tuh kayak. Dan di mata kuliah lain pun yang sebenarnya saya mengikuti pun saya rasa saya nggak paham materinya Bu, karena saya sendiri tuh udah apa ya Bu, udah males gitu Bu, udah bosen gitu. Jadinya kayak saya rasa itu udah alasan kenapa saya juga nggak paham juga sama materinya gitu Bu. Oke, kalau begitu bisa saya simpulkan ya Mbak Cinta ya. Permasalahan Mbak Cinta di sini ialah Mbak Cinta sudah mulai merasa bosan akhir-akhir ini dikarenakan pandemi. Kuliahnya secara daring atau secara virtual yang mengakibatkan Mbak Cinta beberapa kali skip kelas nih. Benar seperti itu? Betul Bu. Nah, kalau misal kita skalakan nih, kita misal punya angka 1 sampai angka 10. Angka 1 ini kebosanannya yang masih batas wajar atau masih berjalan secara normal lah intinya. Semakin tinggi angka, semakin tinggi level, semakin tinggi tingkat kebosanannya. Sampai 10 itu tingkat kebosanannya yang paling bosan. Kira-kira kebosanan Mbak Cinta ini berada di tingkat mana? Antara 1 sampai 10. Mungkin tingkat 7. Jadi ya? Iya. Karena sebenarnya masih ada keinginan buat apa ya Bu ya, buat menyelesaikan ya kuliah saya gitu. Sekarang takut Bu, ini kan masih semester 1, kalau saya apa ya gini terus gimana semester selanjutnya ya kan ya? Gitu bingung Bu. Oke, tadi kan Mbak Cinta memilih nilai ke-7 nih. Sebenarnya itu belum cukup parah sih. Kalau misal parah banget itu angka 8, 9, 10 itu menurut saya sudah parah banget kebosanannya. Nah, kalau misal ini Mbak Cinta kan ini, kita kan proses konseling nih. Iya Bu. Apa sih yang Mbak Cinta harapkan dari proses konseling ini, dari permasalahan yang Mbak Cinta alami? Harapan saya sih pengennya supaya saya udah nggak apa ya, mungkin punya ini sih Bu, semangat lagi Bu, semangat saat ya paling nggak seperti awal masuk kuliah itu Bu. Tanggung jawab sebagai mahasiswa ya? Iya Bu, terus juga saya juga pengen jadi gak gampang bosan juga Bu gitu, supaya nggak skip kelas dan bisa paham materinya saat kuliah gitu Bu. Oke, tadi harapannya Mbak Cinta kan ingin mengembalikan semangat Mbak Cinta pada saat awal-awal masuk kuliah nih. Iya Bu. Nah, kalau misalnya kita skalakan lagi nih, Mbak Cinta kan tadi memilih angka 7. Nah, setelah proses konseling ini Mbak Cinta menginginkan permasalahan Mbak Cinta ini turun di level yang mana? Di level berapa? Kalau saya pengennya 5 sih Bu. 5 saja nih, atau mungkin lebih dari 5 mungkin? Mungkin proses kayak saya sendiri ngerasa kayaknya saya susah gitu Bu untuk mengurangi rasa bosan saya, rasa malas saya gitu Bu. Biasanya apa yang bisa membuat Mbak Cinta yakin nih? Apa Bu? Ya kayak tadi kan Mbak Cinta menginginkan turun dari level 7 ke level 5 nih. Iya. Kira-kira biasanya apa yang bisa membuatkan Mbak Cinta itu kayak bisa membangkitkan semangat lagi atau gimana? Ada sih, tapi mungkin susah Bu. Apa nih kira-kira? Pengen masuk kuliah seperti mahasiswa pada umumnya gitu Bu. Tapi kayaknya untuk situasi sekarang nggak memungkinkan sih Bu, kayak keinginan terbesar saya itu Bu. Oke, seandainya kita main berandai-andai nih. Iya. Seandainya pandemi ini berkurang lah. Kita doakan semua pandemi ini benar-benar berkurang dan kita bisa kuliah tatap muka nih. Nah, seandainya pandemi ini berkurang dan kampusnya Mbak Cinta atau kampus kita ini mengizinkan untuk kuliah tatap muka, apa yang ingin Mbak Cinta lakukan? Pasti belajar di kelas sih Bu. Kayak feelnya pasti beda sama
kita ngelakuin kelas di lewat Google Meet atau Zoom meeting gitu, sama teman-teman dulu. Ada lagi mungkin selain belajar dan ketemu teman-teman? Keliling kampus mungkin Bu, kan nggak tahu kan Bu ya kampus dalamnya ada apa aja, juga lihat perpustakaannya dan lain-lain gitu sih Bu. Oke. Itu kan seandainya kalau misal kita kampus kita mengizinkan untuk kuliah luring nih. Oke. Nah, kira-kira Mbak Cinta ini di sini punya hobi nggak? Hobi untuk bisa menyemangati diri Mbak Cinta biasanya mungkin? Sebenarnya saya nggak punya hobi spesifik sih Bu. Oke. Saya tuh ya suka apa ya Bu ya, pengalaman yang baru aja. Saya suka nyoba-nyoba hal baru gitu sih Bu kalau saya. Kalau misalnya nih, misal hari Senin sampai hari Selasa Mbak Cinta tidak ada tugas, biasanya apa yang Mbak Cinta lakukan? Apa yang biasanya Mbak Cinta lakukan di sela-sela tidak ada tugas dan tidak ada kuliah mungkin? Apa ya Bu? Mungkin tidur. Selain tidur, nonton drakor Bu. oke. Iya itu sih Bu. Apakah nonton drakor itu membuat Mbak Cinta senang atau bersemangat lagi atau bagaimana? Mungkin ya saya nggak bosan sih Bu yang pasti Bu. Mbak Cinta drama banget ya Mbak Cinta ini. Lumayan Bu. Oke, bikin Mbak Cinta nggak bosan begitu ya? Iya Bu. Nah, tadi kan permasalahan Mbak Cinta alami sekarang kan kebosanan nih. Iya Bu. Kenapa tidak Mbak Cinta coba untuk kayak diseling-seling? Paham nggak diseling-seling? Apa ya bahasanya ya? Kayak diseling-seling. Iya. Paham nggak sih? Iya. Kenapa Gantian nggak gitu. coba seperti itu Mbak Cinta? Kalau misal mungkin ada tugas, Iya. terus selesai menugas Mbak Cinta bisa drama atau mendrakor, terus nugas lagi atau mungkin dilanjut kuliah yang lain. Apakah pernah seperti itu? Apakah pernah berpikiran seperti itu? Enggak sih Bu ya. Soalnya gimana Bu? Kalau saya tuh tipikal yang nggak pernah menjadwalkan suatu gitu Bu. Ya kalau saya pengen nonton ya saya tonton gitu Bu. Meskipun ada banyak tugas nih yang perlu diselesaikan. Iya sih. Tapi kalau tugasnya sebenarnya selalu mengerjakan nih Bu. Tapi cuma agak mepet deadline aja gitu Bu. Tapi saya tetap mengerjakan nggak Bu. Nah, selain menonton drama, apa yang bisa menghilangkan kebosanan Mbak Cinta? Hal-hal yang baru apa nih kira-kira? Yang lebih spesifiknya mungkin? Apa ya Bu ya? Saya tuh suka bikin kue sih Bu. Oke, Sebenarnya bantu mama aja sih Bu, karena mama di dapur bikin kue, jadi saya ikut bikin kue gitu Bu. Oke, mungkin ada hal lain yang bisa mengurangi kebosanan Mbak Cinta? Apa ya Bu ya? Nggak ada sih Bu. Saya tuh tipikal yang hidupnya monoton itu lagi Bu. Kenapa nggak dijadwalkan ya Kak? Misal membuat daily activity gitu loh. Iya, saya tuh pengen Bu bikin kayak gitu Bu. Ya kan saya Tapi- sebenarnya pengen nyoba hal baru gitu Bu. Tapi kalau dilihat kayak hidup saya tuh kayak nggak memungkinkan gitu Bu. Kayak di rumah nggak ada hal menarik gitu Bu. Jadi kayak mungkin menambah kebosanan saya sih Bu. Kenapa rumah Mbak Cinta tidak tidak Mbak Cinta jadikan sebagai hal yang menarik gitu loh? Kayak misal mungkin mendekor kamar, mungkin kan itu bisa kayak menjadi semangat tersendiri gitu. Tahu gak sih? Oh iya, paham Bu. Ya bisa sih Bu sebenarnya, Tapi belum saya lakukan Bu. oke. Nah, bisa saya simpulkan ya di sini Mbak Cinta tadi kan kesini ingin mendiskusikan atau proses melakukan proses konseling untuk mengurangi kebosanan Mbak Cinta pada saat kuliah pandemi ini. Iya. Nah, sudah lama nih kita berbincang-bincang. Apakah di sini sampai saat ini Mbak Cinta sudah bisa menemukan solusinya untuk mengurangi rasa bosan? Dari saya sendiri sih mungkin benar Bu, mencoba membuat itu jadwal daily activity supaya saya bukannya merasa bosan atau merasa nggak punya sesuatu yang harus dikerjakan, tapi emang udah ada jadwalnya gitu Bu. Mungkin selama ini saya tuh merasa nggak ada yang harus saya kerjakan, makanya saya merasa bosan dan lain-lain. Mungkin kalau saya bikin daily activity kan ada pengingat kalau misalnya Ada saya bosan, acuannya. iya, kalau sebenarnya saya kayak abis ini ngapain ya gitu, oh iya abis ini harusnya aku ini gitu Bu.
kayak sebenarnya selama ini kan saya kayak abis ini ngapain ya, aduh nggak tahu, malas kayak gitu. Kayak mungkin bisa saya mungkin punya rencana untuk mencoba itu sih Bu. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih, di kelasnya Mbak Cinta, apakah semua orang di kelas itu sudah pernah Mbak Cinta kenal atau memang benar-benar asing buat Mbak Cinta? Atau mungkin ada beberapa anak atau beberapa mahasiswa yang mungkin pernah satu sekolah sama Mbak Cinta, SMP, SMA-nya? Enggak sih Bu, kayak semuanya tuh asing buat saya, tapi kayak sekarang sudah banyak sih, iya 1-2 teman, karena kita mungkin sering satu kelompok, jadi ya udah itu kayak kita mulai komunikasi gitu Bu. Oke, apakah di sini Mbak Cinta tidak ada kepikiran untuk belajar bareng mungkin sama teman-teman Mbak Cinta ini? Belajar bareng ada sih Bu, pernah juga belajar bareng, tapi belajar bareng itu kita apa ya, antara apa saya punya dia atau dia punya saya, soalnya kita berdua itu tipikal yang takut Bu, takut keluar rumah, takut ya takut lagi di masa pandemi ini kan kita nggak tahu Bu apa yang ada di luaran gitu Bu. Ini mau Mbak Cinta ini udah banget. Iya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Berarti belum pernah melakukan itu ya? Iya belum. Kalau misalnya memang benar-benar sudah Apa Bu? Pernah. Tapi saya cuma dia teman saya aja gitu. Oke, berarti pernah ketemu ya? Pernah main ke rumah masing-masing untuk belajar bareng? Iya Bu. Dan itu memang belajar bareng atau bagaimana nih? Biasanya cewek-cewek kan malah ngerti nih. Iya sih Bu, kayak jadi agak lupa sama tujuan awalnya gitu sih Bu. Kayak malah bahas yang lain. Iya kayak kalau kelas kalau kuliah bener pasti asik nih kayak gitu-gitu. Terus ya bahas-bahas yang hal cewek gitu Bu. Tapi berarti itu ya, maksudnya tujuannya awalnya kan belajar bareng nih. Iya. Itu berarti terrealisasikan atau tidak nih pada saat ketemu sama teman Mbak Cinta ini? Agak kurang ya Bu ya. Mungkin kita jadi ketemuan tuh yang harusnya kita bisa nyelesain semuanya, kita jadi harus nyelesain dikit dan endingnya kita tuh bagi-bagi lah gitu. Dikerjakan di rumah masing-masing lagi ya gitu. Jadi kerja 2 kali gitu Bu. Oke, tetapi yang diharapkan Mbak Cinta yaitu Bisa nyelesain itu saat itu bersama-sama gitu Bu. Oke. Nah, dari lamanya kita berbincang-bincang ini, saya simpulkan lagi ya Mbak Cinta. Iya. Berarti permasalahan yang Mbak Cinta alami di sini ialah kebosanan pada saat kuliah di pandemi atau kuliah daring. Kemudian Mbak Cinta ini biasanya kalau mengurangi kebosanan itu dengan melakukan hal yang baru. Iya. Sebagian ada yang membuat kue sama mamanya ya. Iya. Kemudian ada yang nonton drakor, nonton drama. Nah, belajar kelompok ini atau belajar bareng temannya Mbak Cinta ini, apakah itu bisa mengurangi rasa bosan Mbak Cinta pada saat kuliah? Sebenarnya benar-benar itu salah satu yang benar ngobatin banget sih Bu. Soalnya kalau saya sendiri tuh lama-lama bosan Bu. Jadi kalau ada temennya kan jadi semangat lagi gitu. Saya juga ngerasa gitu akhirnya, saya nggak belajar sendirian loh, ternyata teman-teman saya yang lain juga lagi belajar kayak gitu. Atau mungkin pernah itu belajar bareng tapi lewat video call mungkin? Belum pernah sih Bu. Belum pernah ya? Belum pernah. Kenapa Mbak Cinta tidak mencobanya? Biar juga ada yang ingin diajak diskusi juga mungkin? Iya ya Bu ya. Kayak itu harus coba sih Bu sebenarnya. Saya nggak nyoba soalnya selama ini kan ya kuliah udah lewat Zoom meeting, Google Meet gitu Bu. Jadi nggak kepikiran sih Bu. Jadi yang bisa disimpulkan Mbak Cinta, kira-kira apa nih solusi untuk permasalahan yang Mbak Cinta alami ini? Saya rencananya sih kayak dengar itu tadi dari Ibu, kayak ini gitu Bu, mencoba yang Ibu bilang kalau kita bisa menggunakan, kalau sekarang kan pandemi ya Bu, kan saya juga takut, teman saya juga takut, mungkin bisa Bu saya ingin pakai aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet untuk kerja kelompok mungkin. Tapi mungkin nanti saya juga harus lebih tekankan lagi ke teman-teman bahwa kita ini benar-benar lagi kerja kelompok loh gitu, jangan bahasa lain gitu. Iya, saya juga pengennya tuh saat kerja kelompok tuh benar-benar selesai Bu tugasnya, jadi nggak cuma apa ya kayak kita ngobrol lainnya, jadi yang kita kerjakan sedikit dan bikin kita tuh bagi-bagi tugas waktu gitu. Ada yang lain, solusi yang lain mungkin?
nggak mau dicoba lagi? Mungkin bisa sih Bu. Dan nanti mungkin untuk pertama untuk menunjukkan semangatnya saya bakal memulai bisa kelompok sama teman-teman melalui aplikasi. Lalu setelah saya memiliki semangat kembali, saya mungkin ingin menjaga semangat saya dengan membuat daily activity. Kenapa harus ada nama mungkin Mbak Cinta? Karena aku nggak ditegaskan kepada diri Mbak Cinta sendiri kalau Mbak Cinta itu sebenarnya bisa kayak gitu. Gimana ya Bu ya, saya kan belum coba ya Bu ya. Jadi saya takut gitu Bu, kayak dalam prosesnya kan nanti pasti banyak halangannya nih Bu. Jadi Bertahap ya. iya gitu Bu. Dan ya mungkin di nantinya akan ada solusi lainnya juga Bu, yang masih belum tahu. Oke, dari solusi yang Mbak Cinta itu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Nggak ada sih Bu, kayak saya tuh harus lebih yakin lagi deh kayaknya Bu sama apa yang sudah menjadi saya pilih untuk solusi saya harus lebih meyakini diri saya sendiri sih Bu. Soalnya ya kalau saya nggak yakin dengan solusi saya juga, perubahan saya pasti bakal nggak yakin juga kan Bu. Betul. Nah, pemikiran yang bagus itu Mbak Cinta. Nah, misal kalau solusi yang sudah Mbak Cinta ucapkan tadi, kalau misal kita skalakan nih, kira-kira solusi itu bisa mengurangi rasa bosan Mbak Cinta itu di level berapa? Satu itu nggak memungkinkan untuk mengubah kebosanan Mbak Cinta, semakin naik itu semakin bisa untuk mengubah rasa kebosanan Mbak Cinta ini tadi. Sampai 10 itu paling ampuh untuk mengubah kebosanan Mbak Cinta. Kira-kira di level mana? Kalau mungkin menghubungi teman-teman ini udah sampai level 8 sih menurut saya. 8. Iya, karena itu benar-benar menumbuhkan semangat banget tuh, karena saya bisa ada teman ngobrol, teman diskusi. Kayak saya juga pengen teman saya tahu gitu saya apa yang saya pelajari, apakah sama-sama yang diberikan teman-teman atau enggak gitu. Terus kalau untuk solusi yang kedua, ya mungkin itu untuk menjaga supaya semangat saya dari solusi pertama ini tetap ada sih Bu. Jadi saya itu juga 8 sih Bu. Oke, berarti nilai ke-8 ini lumayan untuk membangunkan semangat Mbak Cinta lagi ya di masa kuliah di pandemi ini. Iya Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana Mbak Cinta? Katanya kan enggak sih Bu, tapi saya berharap nanti di prosesnya kalau saya ketemu hambatan atau saya ada konflik di kedepannya tentang masalah saya ini, saya mungkin bisa menghubungi Bu lagi gitu. Saya sekarang ingin meyakinkan diri saya sendiri aja Bu untuk mencoba solusi tadi gitu. Oke, betul banget Mbak Cinta. Kalau misal habis pertemuan ini, kita nanti bisa menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi apakah memang solusi yang Mbak Cinta harapkan tadi itu benar-benar ampuh untuk mengurangi rasa bosan Mbak Cinta atau enggak gitu. Kita jadwalkan lagi. Kita kan sudah sama-sama mempunyai nomor masing-masing kan. Iya Bu. Jadwalkan aja lah, soalnya rumah saya juga nggak jauh-jauh banget dari sini. Atau mungkin nanti bisa saya yang ke rumahnya Mbak Cinta juga bisa gitu. Iya Bu. Oke, nah Mbak Cinta kan sudah bisa menemukan solusinya nih. Iya. Sekiranya apakah Mbak Cinta ini sudah cukup konseling kita hari ini atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk sekarang cukup sih Bu ya. Yaitu sih Bu, kayak saya tahu apa yang harus saya lakukan nih nanti saat saya pulang mungkin atau enggak, untuk menyiapkan rencana besok mungkin saya bilang teman-teman gitu. Ya pokoknya jangan malu lah intinya untuk menghubungi saya, jangan takut intinya. Nomor 1 itu jangan takut. Anak BK kan pasti nanti juga Mbak Cinta di sini akan menjadi konselor. Iya, Oke. amin. Amin. Semoga kuliahnya lancar-lancar dan semoga nilainya bagus. Amin Bu, itu yang saya takutin juga Bu. Soalnya semangat ini baru semester 1 dan Mbak Cinta kalau merasa sudah bosan, bagaimana kalau semester selanjutnya kayak gitu. Iya. Nanti ya kayak sekolah SD kelas 1, kelas 2 itu mungkin bisa gampang lah, maksudnya bisa ditempuh dengan gampang. Kalau misal sudah kelas 5, kelas 6 ya kita harus memikirkan masa depan kayak gitu. Iya Bu. Semakin tinggi semester kita bakal semakin banyak halangannya. Iya Bu, ya saya paham sih Bu itu. Makanya saya kesini saya ingin menyelesaikan masalah saya dengan Ibu supaya nanti di semester yang berat-berat nanti saya nggak merasakan hal seperti ini gitu Bu. Oke, nah kalau gitu
itu. Kalau misal tidak ada yang ingin Mbak Cinta utarakan lagi nih, apakah kita sudah bisa mengakhiri atau bagaimana nih? Bisa Bu, silakan Bu. Beneran? Bener Bu. Oke, kalau gitu mungkin saya bisa simpulkan lagi Mbak Cinta ya. Iya Bu. Jadi Mbak Cinta di sini ialah menginginkan untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Cinta alami, yaitu merasa bosan pada saat kuliah daring atau kuliah di masa pandemi ini. Kemudian Mbak Cinta tadi sudah menemukan solusinya dengan cara berdiskusi atau berdiskusi, belajar kelompok dengan teman-temannya Mbak Cinta. Bisa secara tatap muka atau ke rumah satu sama lain sama teman, atau juga bisa menggunakan virtual atau menggunakan Google Meet. Gitu ya? Ya Benar? benar Bu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Cinta. Ini benar-benar tidak ada yang ingin disampaikan kan ya? Sudah cukup Bu untuk sekarang. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mempercayakan Ibu untuk ceritanya Mbak Cinta ini. Iya Bu, juga terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya mau pamit Bu, takutnya semakin sore. Iya, boleh. Terima kasih ya Mbak Bu. Cinta ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya, jangan Iya. lupa protokol kesehatannya. Iya Bu. Terima kasih. Iya sama-sama Bu.